Gimana saudara ini? Alhamdulillah. Selamat dulu kan dulu. Karena sehat juga. Alhamdulillah saja ya. Ini bagaimana nih? Kita gas nih saja. Ya, bismillah. Serius ke? Kalau bilang gas deh. Iya. Atau bagi dulu perbaiki songkota kah? Anda ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat wawasan. Kurang lebih setelah setahun kita baru konten lagi Ramadan Helwa. Dan kali ini kita berada di segmen Tanya Ustadz bersama alina beliau Ustadz Dandi Rukmana LC. Ini Ustadz Dandi. Bagaimana cara kita meluting atau farming sebanyak-banyaknya pada bulan puasa? Karena kan bulan puasa itu, bulan Ramadan itu pahala kita dilipat gandakan begitu kan? Betul. Katanya. Baik. Bagaimana kita memaksimalkan cara mengumpulkan pahala atau bahasanya biasa kalau di game-game itu bagaimana farming pahala di bulan puasa. Caranya itu pertama, di samping kita melakukan amalan kebaikan itu dengan diri kita sendiri, dengan usaha kita sendiri, yaitu pertama kita membaca Al-Quran, tentu pahalanya begitu banyak. Kita berzikir, pahalanya begitu banyak. Kita bersedekah, pahalanya begitu banyak, dan amal ibadah lainnya. Di samping kita melakukan usaha itu dengan diri sendiri, ada lagi satu cara supaya bisa di farming pahalanya orang lain. Berarti diambil lagi. Diambil pahalanya orang lain. Ada. Enak dong. Disebut dalam hadis Nabi. Apa itu hadis Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman." Barang siapa yang sediakan buka puasa untuk orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrihi. Maka bagi orang yang kasih buka puasa orang lain itu, dia dapat pahala seperti orang berpuasa tersebut. Ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Dan tidak dikurangi pahalanya orang yang diambil pahalanya tersebut. Tetap pahalanya itu orang 100, tapi kita juga dapat pahala 100-nya karena dikasih buka puasa. Misal begini, kan kita tidak puasa. Ada uzur. Tapi kita mau kasih makan orang yang puasa. Tetap juga dapat. Iya. Walaupun kita tidak berpuasa. Iya, tetap dapat. Masya Allah, sangat indah Islam begitu. Ini dibilang mencuri dalam keadaan yang baik. Oh iya, mencuri dalam kebaikan ya. Masya Allah. Tapi kalau kita tidak puasa terus kasih buka puasa orang lain juga, selalu kita diingatkan oleh Allah, itu apa? Jangan kita lupakan kebaikan untuk diri kita sendiri. Kita harus seperti apa? Jangan seperti lilin. Kita memberi cahaya pada orang lain tapi membuat kita meleleh diri sendiri. Tapi seperti apa? Padi. Seperti padi. Padi abangku. Jangan, itu ya, kita seperti saja lampu begitu. Kita menyerangi orang lain tapi kita tidak juga tidak membinasakan diri kita sendiri begitu. Iya. Kita terangi juga diri kita ya. Terangi diri kita juga sendiri. Iya. Tapi kalau misal ini cewek, ini kan lagi halangan datang bulan. Nah, terus tiap bulan itu pasti ada lah, ya kan? Ini sementara Ramadan, terus dia datang bulan. Dia akan kasih makan orang berpuasa. Otomatis dia juga dapat pahala berpuasa. Apakah nanti setelah Ramadan kan ini apakah tetap diganti puasanya atau sudah tidak usah? Karena kan dia sudah dapat pahala. Pahala ini kan. Oke, baiklah. Tadi itu toh maksudnya ketika ada perempuan lagi haid, terus dia kasih buka puasa orang lain. Apakah dengan kasih buka puasa orang lain, karena kita tahu dapat nih pahala dari kasih buka puasa tersebut, memberi buka puasa tersebut, apakah sudah terlepas kodok puasanya? Tidak. Tetap dia di samping dia mendapat pahala memang dari kasih makan orang berbuka puasa, dapat pahalanya, tapi kewajibannya tetap harus dilaksanakan ketika nanti sudah di luar bulan suci Ramadan. Tetap mengkodok. Walaupun sudah dicuri ya? Iya. tetap diganti? Iya, tetap. Karena Allah masih mau memberi mereka pahala untuk atas usahanya diri sendiri, bukan dari farming punyanya orang. Oh iya. Ini kan Ramadan puasa kan sudah lama kan? Dari semenjak dahulu kala kan. Nah, apakah ada keistimewaan dari puasa ini? Ibadah puasa? Keistimewaan puasa tersebut kita bisa lihat dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis qudsi Dalam hadis qudsi berfirman, "Kullu amali bani Adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Apa artinya? Semua amal kebaikan yang dilakukan anak cucu Adam, yaitu manusia, semuanya untuk anak cucu Nabi Adam tersebut, kecuali puasa.
puasa itu untuk saya. Allah berfirman begitu. Puasa itu untuk saya dan saya yang langsung membalasnya. Di sini kita lihat dari hadis tersebut, maka ulama berbeda pendapat dalam memahami keistimewaan puasa tersebut. Setidaknya ada empat perbedaan pendapatnya. Yang pertama, dia mengatakan bahwasanya dalam puasa tersebut, dalam hadis tersebut mengatakan spesialnya puasa daripada ibadah lain apa? Dalam hadis Nabi disebutkan laisa fis siyami riyaun. Tidak ada di dalam puasa yang namanya riya. Tidak ada sifat riya dalam puasa. Kenapa? Karena kita lihat salat, kita bisa bedakan mana orang salat, mana tidak salat. Kita tahu mana orang yang lagi salat, mana yang tidak salat. Orang haji, bisa gimana lihat orang yang sedang berhaji sampai tidak berhaji. Tapi berpuasa, kita tidak tahu bahwasanya si fulan puasa, ini tidak puasa dan lain sebagainya. Karena sama keadaannya semua. Itu dikatakan laisa fis siyami riyaun. Di situ pendapat pertamanya. Kemudian yang kedua, dia mengatakan bahwasanya karena puasa itu membuat setan itu terkalahkan. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi disebutkan bahwasanya setan itu menggoda anak Nabi Adam, anak cucu Nabi Adam, yaitu manusia, melalui apa? Peredaran darahnya. Kemudian maka di Rasulullah menyuruh kita fadayyiku majariyahu. Maka kasih sempit katanya peredaran darah tersebut dengan kelaparan atau dengan puasa. Maka dengan puasa kita melumpuhkan setan. Kemudian yang ketiga lagi, keistimewaannya puasa lagi yang ketiga adalah semua amal ibadah itu semua sudah ditetapkan balasannya. Kullu amali bani adama yuda'af asyratu amsalihah. Sudah dilipat, sudah semua amal kebaikan anak cucu Nabi Adam itu katanya palanya sudah diporsi. Ada yang 10 kali lipat sampai sab'umiyati difin, sampai 700 kali lipat. Terus Allah mengatakan kalau azza wa jalla illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Saya langsung balas. Allah tidak mengatakan 10 kali lipat pahalanya, 700 kali lipat pahalanya, tapi Allah langsung berfirman bahwasanya saya langsung balas. Allah berarti lebih dari 700 kali lipat. Atau ya ini kita ada pertanyaan juga dari netizen. Bagaimana kalau? Oke. Pertanyaan dari @koir_mahpud. Ustadz, apa hukumnya menggunakan obat yang berupa cairan yang dimasukkan ke tubuh tapi tidak melalui mulut ketika kita berpuasa? Apakah hal ini membatalkan puasa? Seperti infus itu, gitu kan? Oke. Baik. Kesepakatan para fuqaha atau ahli fikih mengatakan bahwasanya hal-hal yang melewati ada namanya jauf mu'tabar. Jauf mu'tabar itu lubang yang sudah disepakati bahwasanya itu memang lubang tersebut mengantarkan sampai ke lambung, yaitu tenggorokan. Jadi di situ kesepakatannya, apa-apa yang lewati tenggorokan maka batal puasa. Pertama itu. Terus kita lihat kalau kasih masuk cairan lewat telinga, misalkan pakai cairan untuk misalkan banyak kotoran telinganya, terus mau pakai cairan. Terus bagaimana hukumnya pada saat puasa? Maka di sini perlu kita lihat bahwasanya harus dulu dilihat dari segi kedokteran. Dari segi kedokteran mengatakan bahwasanya telinga itu tidak tersambung sampai ke tenggorokan. Dalam artian lubangnya itu tidak sampai ke tenggorokan. Bahkan ketika ada cairan air masuk ke telinga, itu tidak akan sampai ke tenggorokan. Kalau tidak sampai ke tenggorokan berarti tidak membatalkan puasa. Iya puasa. Puasa. Kalau terus ini kalau lewat hidung. Iya. Kalau lewat hidung itu ternyata dilihat dari segi kedokteran itu tembus sama tenggorokan. Jadi kalau kita kasih masuk air di hidung, cairan di hidung akan tembus ke tenggorokan. Dan ini juga sempat dikonfirmasi oleh hadis Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah melarang kita untuk apa? Istinsyak dengan berlebih-lebihan ketika bulan puasa. Maksudnya ketika kita kasih masuk air lewat hidung, maka kita dilarang berlebih-lebihan menghirupnya, karena itu menandakan bahwasanya akan terhubung sampai ke tenggorokan. Itu takutnya membatalkan puasa. Iya. Jadi kalau masuk cair lewat hidung tidak membatalkan puasa kalau lewat hidung. Kalau lewat telinga tidak. Itu ya? Iya, betul. Deh. Lagi 15 menit ini buka puasa, Kak. Masya Allah. Iya, enggak dirasa ini percakapan ini, Masya Allah. Di mana mau buka nanti nih? Rindu-rindu makan bakso. Bakso toh? Iya. Deh, lah sekali tuh cocok nih. Nih. Bakso Galaksi. Enak sekali. Iya, betul. Masya Allah. Ini andalannya Masisir. Bakso Galaksi. Alamatnya itu di Darasa. Darasa kan? Di dekat Nadi Kaumi. Ada itu penurunan sedikit. Di Darasa ya? Iya. Masya Allah. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Andi. Mungkin cukup sekian Sobat Wawasan Tanya Ustadz episode kali ini. Selanjutnya
stay tune di channel YouTube Wawasan. Makanya jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya. Biar nanti kalau ada tanya Ustadz lagi, langsung datang notifikasi. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.